Pastikan Bapak Ibu di rumah, semua keluarga dalam keadaan baik-baik. Doaku, kiranya rahmat berlimpah-limpah dengan kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita terasa dalam keluarga kita hari ini. Hari ini kita renungan tentang dipilih untuk memilih. 1 Petrus 2 ayat 9, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa kepunyaan Allah sendiri. Mari, saya ajak saudara baca firman Tuhan sebagai berikut. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancang itu terhadap mereka. Saya lanjutkan. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun, menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada dua macam penyesalan Allah di sini. Yang pertama, Allah menyesal karena merancang satu penderitaan disiplin kepada umatnya. Tetapi karena mereka bertobat, maka Allah menyesal tidak melaksanakan hukuman tersebut. Yang kedua, Allah menyesal karena awalnya Allah merancang satu rancangan berkat, kemakmuran, kesejahteraan, damai, sukacita, keamanan, kesehatan kepada satu bangsa atau kerajaan. Tetapi karena mereka itu melupakan Tuhan Allahnya, maka Allah tidak jadi memberikan berkat itu. Allah menyesal. Sekarang bagi kita, mari kita pilih. Penyesalan Allah yang pertama yang saudara pilih, atau penyesalan yang kedua? Saya bacakan dan saudara simak baik-baik. Ayat 7, 8. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan. Ini bangsa dan kerajaan. Suatu bangsa, satu kerajaan. Ini berbicara soal lembaga, pemerintahan, kawasan. Dikatakan merancangkan sesuatu. Saudara, jangan lupa, karena ayat ini dikatakan menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan. Malapetaka itu dirancang Allah. Saudara jangan menuduh Allah itu jahat. Allah tidak jahat, tetapi Allah mendidik, Allah mendisiplin. Ia merancangkan satu penderitaan kepada umatnya. Tetapi karena umatnya itu baik-baik, ia ingat kebaikan Tuhannya, ia beribadah kepada Tuhannya, menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, membangun bangsanya, membangun kerajaannya, membangun negaranya, membangun masyarakatnya dengan baik, memeliharanya. Maka Allah menyesal hukuman, disiplin, pendidikan itu tidak diberikan dengan Allah. Tapi Allah berkata, aku menyesal, ku batalkanlah rancangan untuk menghukum mereka. Yang kedua, ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Ini adalah berkat. Allah merancangkan berkat kepada umatnya. Allah merancangkan berkat kepada umatnya. Tetapi umatnya meninggalkan Allah, tidak mau menyembah kepada Allah, tidak mau ingat penciptanya, maka berkat yang Allah rancangkan itu tidak jadi diberikan. Saudara, firman Tuhan itu begini saudara. Di sini dikatakan Allah memberikan ketetapan. Apa itu ketetapan? Ketetapan itu dari Tuhan sendiri. Rancangannya, rancangan berkatnya, ketetapan Allah. Dan manusia punya peraturan. Peraturan itu dari pemerintah. Ini berbicara tentang lembaga, bangsa, dan kerajaan. Kerajaan
kerajaan dunia ini, lembaga di dunia ini, bangsa, pemerintah bangsa itu merancangkan satu aturan, peraturan, perintah, syarat yang harus dipatuhi. Jadi umat menyembah kepada Allah dalam ketetapan Tuhan. Tidak boleh ada Tuhan lain yang disembah kecuali Dia pencipta langit dan bumi itu. Dan kemudian pemerintah yang wakil Allah itu diberikan hak oleh Tuhan merancangkan peraturan yang kita harus taati. Di antaranya pada masa-masa darurat kesehatan masyarakat negara sekarang ini, ada peraturan pemerintah. Dikatakan tidak boleh berkumpul banyak orang berbondong-bondong. Tidak boleh beribadah dengan kumpulan banyak manusia. Bukan ibadahnya dilarang, tapi berkumpulnya banyak-banyak itu memudahkan bahaya untuk penularan virus. Makanya pemerintah keluarkan aturan, tidak boleh berbondong-bondong, berkumpul mepet-mepet. Cuci tangan setiap waktu. Keluar tidak boleh keluar sembarangan kalau tidak ada pentingnya. Kalau keluar rumah pakai masker dan lain sebagainya. Taati itu aturan. Pemerintah tidak pernah jahat karena mereka adalah wakil Allah. Pemerintah itu mengayomi, melindungi, mendidik dengan baik, mengingatkan supaya kita ini ada damai sejahtera, dilindungi, dipelihara, diurus dengan baik-baik. Nah saudara, dan kadang-kadang kita sebagai masyarakat bangsa, masyarakat kerajaan, kadang-kadang kita pikir disusahkan mereka. Lalu kita berkata, kenapa pemerintah bikin susah kita? Pemerintah nggak kasih kita ini dan itu mau kita. Jangan ada seorang masyarakat pun berkata, pemerintah, bangsa kerajaan tidak pernah kasih aku sesuatu. Tapi hendaklah kita berkata, aku sebagai masyarakat Indonesia, yang lahir di Indonesia, belajar di Indonesia, pintar di Indonesia, kerja di Indonesia, melayani di Indonesia, harus kita katakan, apa yang aku harus berikan kepada bangsaku, kepada Indonesia, kepada pemerintah. Mari kita temani mereka. Kita bukan mereka yang duduk di lembaga, tetapi kita punya tugas sendiri-sendiri. Apa yang kita dampingi pemerintah kita untuk menata bangsa ini? Tidak ada cara lain, hanya kita bisa berdoa. Karenanya, ayo kepada jemaat Pondok Daud, mari kita dampingi pemerintah kita. Bukan mengerjakan pekerjaan di kantor, tapi mengerjakan yang menjadi bagi kita, yaitu berdoa. Doakan mereka dan sehat. Doakan pusat, tingkat 2, kota, rumah kita, gereja kita, dan keluarga kita. Pasti diberkati Tuhan. Nah, sekali lagi, mau pilih mana? Pilihan yang pertama tadi atau pilihan yang kedua? Pilihan yang pertama, malapetaka digagalkan karena ada pertobatan. Pilihan yang kedua, berkat janji Tuhan dibatalkan karena bangsa tidak bertobat. Mari kita bertobat supaya malapetaka digagalkan. Mari kita bertobat supaya rezeki tetap dicurahkan Tuhan untuk kita, untuk Indonesia, untuk Jawa Timur, untuk kota Probolinggo, bagi gereja Pondok Daud, bagi seluruh keluarga jemaat Pondok Daud. Hari ini dan selama-lamanya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak buat firman kami dengar. Tuhan memberkatinya. Di sini disampaikannya, di sana diterima. Kami memilih pilihan yang pertama, yaitu petaka dilalukan, rancangan pendidikan, hukuman dilalukan karena dicabut oleh Allah. Sebab bangsa kami Indonesia bertobat, menyembah Allah kembali, dan kembali mengasihi sesama, membangun negaranya, saling mengasihi satu dengan yang lainnya, dari pusat sampai daerah-daerah dan sampai kepada keluarga, khususnya jemaat Pondok Probolinggo. Demi nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.